Hey, sebelum mulai, gue mau kasih tahu dulu ya. Cerita ini cuma buat berbagi, bukan buat nyalahin siapapun. Kalau bisa, dengerin sampai habis. Siapa tahu ada bagian yang nyentuh lo juga. Dulu, hidup gue kelihatan tenang banget. Rumah gede, ayah kerja di kantor, ibu aktif di organisasi. Dari luar sih kayak keluarga bahagia banget. Tapi ternyata gak sesimpel itu. Waktu kecil gue sering denger mereka berantem. Awalnya gue kira cuma salah paham kecil. Tapi makin lama makin sering, makin keras. Sampai akhirnya ibu pergi tanpa pamit. Setelah itu ayah berubah banget. Dingin, jarang ngomong, sibuk terus. Kalau gue nyapa, paling cuma dijawab singkat. Kayak gue tuh cuma sisa dari hal yang pengen dia lupain. Beberapa tahun kemudian, ayah nikah lagi. Namanya Bu Vina. Gue sempat benci banget, sumpah. Tapi Bu Vina sabar banget. Dia gak maksa, gak nyuruh gue sayang balik. Cuma bilang, aku tunggu sampai kamu siap. Waktu itu, gue belum ngerti arti sabar. Tapi ternyata, sabar kayak gitu yang nyelamatin gue nanti. Pas remaja, gue kenal Rio. Anaknya manis, perhatian, ngomongnya lembut banget. Gue pikir dia orang yang bakal jagain gue. Ternyata gue salah besar. Lama-lama dia mulai ngatur, ngelarang, bahkan marah cuma karena hal kecil. Dan puncaknya, waktu dia ninggalin gue pas tahu gue hamil. Gue sendirian. Gak sekolah, gak kerja, gak punya siapa-siapa. Tapi tiap kali ngerasain tendangan kecil di perut gue, ada suara kecil di kepala yang bilang, bertahan ya. Akhirnya anak gue lahir. Dan sejak itu, dunia gue pelan-pelan berubah. 3 tahun gue jalanin hidup seadanya. Sampai suatu sore, ada yang ngetok pintu. Pas gue buka, ternyata Bu Vina. Dia langsung peluk gue sambil nangis. Dan bilang, ayah kamu sakit, Lid. Ternyata ayah kena stroke. Dia nyari gue terus sebelum jatuh sakit. Waktu gue datang ke rumah sakit, dia cuma bisa nulis di papan kecil, maaf, gue gak kuat. Semua marah yang gue simpen tiba-tiba hilang. Gue peluk dia sambil nangis kayak anak kecil. Sejak itu, semuanya mulai berubah. Ayah bantu gue lanjut sekolah paket C. Bu Vina bantu jagain anak gue. Rumah kecil gue sekarang penuh suara tawa lagi. Sampai akhirnya gue ketemu seseorang. Namanya Naufal. Datangnya sederhana banget. Beli kopi, ngobrol sebentar. Terus tiba-tiba jadi orang yang selalu ada. Dia gak pernah nanya masa lalu. Gak pernah ngungkit hal yang gue pengen lupain. Dia cuma bilang, aku pengen jalan bareng kamu. Dari sekarang. Setahun kemudian, dia ngelamar gue. Dan yang paling semangat malah ayah. Dia bilang, akhirnya kamu nemu orang yang bisa jagain kamu lebih baik dari ayah. Sekarang, gue punya keluarga kecil yang sederhana, tapi bahagia. Anak gue ketawa lagi, dan gue akhirnya bisa tenang kalau kadang hidup nyakitin kita dulu sebelum ngasih alasan buat bersyukur. Kalau lo lagi ngerasa sendirian, percaya aja, Tuhan belum selesai sama lo. Gue Lita.
Dan ini cerita gue.